Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Sulamat, NIM 1514244102. Jadi saya akan memaparkan satu materi mata kuliah fisika, yaitu adalah keakuratan pengukuran. Dalam dunia fisika, pengukuran memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung eksperimen dan validasi teori. Setiap teori fisika yang diajukan harus dapat diuji melalui eksperimen yang didasarkan pada hasil pengukuran yang akurat dan presisi. Tanpa adanya metode pengukuran yang baik, sulit untuk membuktikan atau memverifikasi suatu teori secara empiris. Dalam setiap eksperimen, konsep keakuratan dan presisi menjadi faktor utama dalam memastikan validasi hasil pengukuran. Keakuratan mengacu pada seberapa besar dekat hasilnya pengukuran dengan nilai sebenarnya, sedangkan presisi merujuk pada beberapa konsisten hasil pengukuran ketika dilakukan berulang kali. Kedua aspek ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas alat ukur, teknik pengukuran, serta faktor lingkungan yang dapat menyebabkan gangguan atau kesalahan sistematis. Oleh sebab itu, para ilmuwan perlu melakukan kalibrasi alat secara berskala dengan mengontrol variabel-variabel yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Selain itu, analisis ketidakpastian juga menjadi bagian penting dalam proses eksperimen untuk mengukur sejauh mana hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan digunakan dalam pengembangan teori fisika. Ketidakakuratan dalam pengukuran dapat membawa dampak yang besar terhadap hasil eksperimen fisika. Kesalahan dalam pengukuran bisa menyebabkan kesimpulan yang salah dan bahkan dapat menghambat perkembangan teori-teori baru. Sebagai contoh, dalam pengukuran konstanta fundamental seperti kecepatan cahaya atau konstanta Planck, ketidakakuratan dapat berujung pada revisi besar dalam model matematika yang digunakan dalam fisika modern. Sekarang masuk di definisi pengukuran. Pengukuran dalam fisika didefinisikan sebagai proses kuantifikasi suatu besaran fisik menggunakan alat ukur yang sesuai dengan tujuan memperoleh data dan dapat dianalisis dan digunakan untuk menguji teori atau hukum fisika. Tujuan utama pengukuran adalah untuk memberikan numerik terhadap fenomena alam, memungkinkan prediksi, serta mendukung pengembangan teknologi berbasis ilmu fisika. Tanpa adanya pengukuran yang akurat, eksperimen fisika dapat dilakukan secara sistematis, sehingga teori menjadi sulit untuk diuji. Karena itu, pengukuran menjadi dasar dalam setiap eksperimen fisika, baik dalam skala mikroskopis. Selanjutnya, keakuratan dan presisi seringkali disalahartikan sebagai konsep yang sama, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Yang pertama yaitu adalah keakuratan tinggi, presisi rendah. Hasil pengukuran mendekati nilai yang sebenarnya, tetapi variasi antara pengukuran besar. Yang kedua yaitu adalah presisi tinggi, keakuratan rendah. Hasil pengukuran selalu mendekati suatu nilai yang sama, tetapi jauh dari nilai sebenarnya. Berikut keakuratan tinggi, presisi tinggi. Hasil pengukuran mendekati nilai sebenarnya dan memiliki variasi yang kecil. Berikut keakuratan rendah, presisi rendah. Hasil pengukuran terbesar dengan nilai yang jauh dari nilai sebenarnya. Berikut faktor yang mempengaruhi keakuratan dan presisi dalam pengukuran. Yang pertama yaitu adalah alat ukur. Resolusi atau sensitivitas alat ukur menentukan tingkat keakuratan. Misalnya, pengukuran panjang dengan mistar memiliki ketelitian yang lebih rendah dibandingkan dengan mikrometer sekrup. Kesalahan kalibrasi pada alat ukur dapat menyebabkan bias dalam hasil pengukuran sehingga pengukuran menjadi tidak akurat. Yang kedua yaitu adalah teknik pengukuran. Cara penggunaan alat ukur yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahan sistematis atau acak dalam hasil pengukuran. Metode pengukuran yang tidak sesuai dengan standar dapat mengurangi keakuratan hasil eksperimen.
Yang ketiga yaitu adalah lingkungan eksperimen. Faktor eksternal seperti suhu, tekanan, kelembapan, dan getaran dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Misalnya, pemuaian bahan karena perubahan suhu dapat menyebabkan perbedaan panjang yang diukur. Gangguan elektromagnetik dalam eksperimen listrik dan magnetik dapat menyebabkan fluktuasi dalam hasil pengukuran. Berikut yaitu adalah kesalahan eksperimen. Kesalahan sistematis terjadi jika ada penyimpangan yang tetap dalam setiap pengukuran, misalnya akibat alat ukur yang tidak dikalibrasi dengan benar. Kesalahan acak terjadi akibat faktor yang tidak dapat dikontrol seperti fluktuasi kecil dalam kondisi lingkungan atau keterbatasan kemampuan manusia dalam membaca skala alat ukur. Untuk memastikan hasil eksperimen lebih valid, ada beberapa langkah dapat dilakukan untuk meningkatkan keakuratan dan presisi dalam pengukuran. Yang pertama yaitu adalah menggunakan alat ukur dengan ketelitian tinggi. Memilih alat ukur dengan resolusi yang lebih kecil untuk meningkatkan presisi. Menggunakan alat ukur digital yang dapat mengurangi kesalahan subjektif dalam pembacaan skala. Untuk memastikan hasil eksperimen lebih valid dan dapat diandalkan, beberapa langkah dapat dilakukan untuk meningkatkan keakuratan dan presisi dalam pengukuran. Yang pertama yaitu adalah menggunakan alat ukur dengan ketelitian tinggi. Berikut memilih alat ukur dengan resolusi yang lebih kecil untuk meningkatkan presisi. Yang kedua, menggunakan alat ukur digital yang dapat mengurangi kesalahan subjektif dalam pembacaan skala. Berikut melakukan kalibrasi secara berskala. Alat ukur harus dikalibrasi terhadap standar yang diketahui untuk memastikan keakuratan pengukuran. Menggunakan metode perbandingan dengan alat ukur referensi yang lebih akurat. Melakukan pengukuran berulang kali dan mengambil nilai rata-rata dapat mengurangi dampak kesalahan acak. Menggunakan metode statistik untuk menentukan ketidakpastian pengukuran. Yang keempat, mengontrol variabel lingkungan menjaga kondisi eksperimen. Untuk menjaga kondisi eksperimen tetap stabil seperti suhu dan tekanan yang konstan dalam eksperimen, mengontrol variabel lingkungan menjaga kondisi eksperimen tetap stabil seperti suhu tekanan yang konstan dalam eksperimen fisika termodinamika. Melakukan eksperimen dalam ruang tertutup untuk menghindari gangguan eksternal. Yang kelima yaitu adalah menerapkan metode pengukuran yang lebih baik. Menggunakan metode diferensial atau teknik kompensasi untuk mengurangi kesalahan sistematis. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keterampilan dalam membaca alat ukur agar kesalahan manusia dapat diminimalkan. Pemaparan satu materi dari saya yaitu keakuratan dalam pengukuran. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.